Halo, ini dengan Buce. Saya bersama dengan rekan saya, Dita Nasrul. Apa kabar, Dita? Hai, baik Bu Cia, apa kabar? Baik. Kamu baru pulang kerja ya? Lihat Iya, badge ini. Bisa iya, saya baru pulang kerja banget, jadi belum sempat ganti baju. kasihan. Bisa dibacain sedikit badge-nya itu apa? Tanda pengenal dari pekerjaan kamu. Oh ini, Ya, ini apa ya? Ini tulisannya apa? Health. ini bilangnya healthy horns Oke. karena ini dari tanda pengenal, terus ini nama saya, ini tempat saya kerja. Ya, Tapi yang sebetulnya penting itu ini gitu, ya, karena di sini ada barcode, ada apa. Saya ya, kerja untuk universitas pemerintah di sini ya. untuk apa namanya proactive community testing COVID division Texas. Jadi makanya saya pakai badge ini tadi kerja. Oke, sebentar. Jadi universitas tempat kamu kerja itu punya divisi untuk melayani orang-orang yang sakit, untuk umum atau untuk university aja? Sama dengan universitas yang lainnya, mereka tentu punya apa ya, punya medical school kan, ada Ya, medical school. Medical school itu kan medical university di mana murid bisa belajar, tetapi kita menerima pasien umum dan kemudian apa namanya terjadi kayak studi banding atau kemudian penelaahan terhadap macam-macam. Nah, saya tergabung di dalam yang disebut University Health Services. Nah, di dalam UHS itu ada COVID division. Memang kita itu kerjanya hanya mentesting orang, lalu melihat perkembangannya, karena dari hasil tabulasi kami itu apa namanya para pembuat keputusan akan memakai itu sebagai data, apakah misalnya kota harus di lockdown, ya. apakah anak-anak sekolah harus udah mulai masuk kelas atau tidak, berdasarkan hasil tabulasi kami itu yang dipakai oleh pemerintah di kota saya untuk menentukan ya itu tadi, apakah sudah boleh misalnya kita pergi-pergian atau belum begitu. Oke. Oke. Wah, menarik sekali ya. Berarti jadi kamu itu khusus di bagian COVID. Nah, kamu bisa jelaskan di universitas ini namanya apa lagi universitasnya? University of Texas at Austin. Oh, University of Texas in Austin, ya, At Austin, at ya. Austin. Nah, Mhm. di yang COVID ini apa aja yang mereka lakukan selain tes apa? Tes COVID, terus tes antibody atau apa? Apa aja yang dilakukan? Oke, tes antibody belum boleh oleh FDA, jadi belum ada yang punya. Nanti kita akan sampai ke situ. Tetapi yang dilakukan adalah tes kepada komunitas, Tes kemudian komunitas, mentabulasinya agar bisa dipakai sebagai kebijakan oleh para pembuat keputusan atau kebijakan. ya, Kemudian kita juga memberikan apa ya penerangan kepada masyarakat apa itu COVID, bagaimana untuk terhindar dari COVID dan sebagainya. ya, Dan yang terakhir ini adalah sekarang kita melakukan vaksin, vaksinasi. 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 Iya. Nah, ini menarik nih. Vaksinnya apa aja? Pfizer dan Moderna atau hanya Pfizer? Pfizer. Dua-duanya pasti, dua-duanya. Dua-duanya. Hanya dua ya, hanya dua. Sementara ini FDA baru approve dua. Dua. Apakah Moderna sudah dilakukan tes di tempat kamu? Sudah. Gitu. Sudah berapa lama Modernanya? Moderna sudah berapa ya? Sudah ada sekitar hampir 2 minggu kali. Oh gitu. Jadi Moderna sudah hampir second itu ya, 1 minggu lagi bisa untuk second injection ya. Ya, kurang lebih begitu ya. Ya, jadi ini baru first injection untuk Moderna. Untuk Betul? Moderna rata-rata masih first, yes. Nah, banyak orang tidak tahu, banyak orang yang perlu tahu ini. Bahwa Dita sudah mendapat 2 kali vaksin Betul. Pfizer, ya. Betul. Ya. Dan sekarang berada di masyarakat ketakutan karena katanya side effect-nya besar, terutama pada waktu divaksin kedua kali, 6 jam setelah vaksin akan ada terjadi side effect. Bagaimana dengan kamu? Oke, saya beruntung sekali masuk di dalam 100.000 orang pertama yang namanya
ada di dalam daftar untuk divaksinasi karena saya memang paling terdepan kan, memang urusannya COVID melulu kan di kerjaan. Sebentar. 100.000 itu di mana? 100.000 itu untuk seluruh Amerika atau seluruh Texas atau seluruh Austin? Waktu itu masih seluruh Amerika. Oh, Waktu seluruh itu masih seluruh Amerika, ya. 100.000. Kamu Pertamanya hanya 100.000. Kalau kita main tanggal, kalau ingat waktu itu FDA approve kalau saya nggak salah tanggal 11. 11 ya. apa? 11 di 11 Desember kalau nggak salah ya. Oke. Nah, terus kemudian beberapa hari kemudian saya disuntik. Tanggal berapa? Saya lupa, mungkin tanggal 13, 14 something like that. Oke. Terus 13 kalau nggak salah. Nah itu apa namanya, saya disuntik hanya beberapa hari karena memang itu orang-orang yang punya pekerjaan seperti saya gitu kan. Memang yang pertama adalah healthcare, tapi mereka juga pilih healthcare yang mana dulu. Kebetulan healthcare yang 100.000 itu adalah healthcare yang benar-benar in contact with COVID gitu. Jadi spesifik untuk COVID ya gitu. Kebetulan saya ada di dalam situ. Jadi saya sudah dapat suntikan. Nah, waktu itu baru Pfizer yang di approve. Jadi saya nggak ada pilihan waktu itu, nggak ada mau pilih Moderna atau mau pilih Pfizer, nggak ada gitu. Saya hanya bisa memilih Pfizer saja gitu. Jadi yang pertama Pfizer, tentu yang kedua juga harus Pfizer. Oke. Jadi kalau pertama Pfizer, yang kedua harus Pfizer, nggak boleh Moderna, ya? Kita nggak boleh, bukan bilang nggak boleh Bu Cek, tapi begini keadaannya. Antara Pfizer sama Moderna itu ada yang sama, ada yang berbeda. Ya. Samanya mereka sama-sama vaksin mRNA. Tetapi pembentukan dari proteinnya itu berbeda. Kemudian jumlah lipidsnya juga berbeda. Lipids itu fat ya. Nah itu berbeda sehingga takutnya kalau pertama suntik Pfizer katakan, kemudian yang kedua Moderna nggak ketemu gitu. Jadi bukan nggak boleh sih sebetulnya, bisa saja, boleh aja, cuma takutnya nanti malah kacau di dalam tubuh kita gitu. Betul. Yang disarankan adalah sebaiknya kalau pertama Pfizer, kedua Pfizer, dan begitu juga vice versa dengan Moderna. Moderna ya, dan juga akan lebih gampang di tracking. So, ya, kalau andaikan ada side effect, dua-duanya nyalain itu gara-gara lo. Iya gitu betul. Ya, betul. Nah, sekarang ceritakan apa yang terjadi ketika suntikan pertama, sakit nggak? Oke. Suntikan pertama, jadi begini, sebelum 100.000 orang ini disuntik, kita sudah di-approach lebih dulu, diberi keterangan apa itu Pfizer, bagaimana kemungkinan yang terjadi dan segala macam. Menurut mereka, yang pertama itu akan lebih ringan side effect, bukan side effect ya, lebih ringan sakitnya dibandingkan yang kedua. Jadi yang pertama itu saya memang tidak berharap bahwa saya akan sakit, saya akan ini, akan itu, karena mereka bilang begitu kan. Nah jadi yang pertama itu saya habis disuntik, bahkan saya nggak ngerasa sakit di bagian daerah suntikan, ya nggak ada. Dan saya pilih waktu itu kalau nggak salah hari besoknya saya bisa libur supaya saya bisa bertenang-tenang kalau nanti saya demam atau saya apa gitu kan. Tapi nggak ada apa-apa, jadi saya nggak ngerasa ada apa-apa. Malah saya merasa satu hari itu saya membuang waktu percuma untuk nunggu saya bakal demam nggak, saya bakal sakit nggak gitu. Jadi yang pertama sama sekali nggak ada apa-apa. Ya. Terus? Nah, yang kedua nih sekarang nih. Ya, yang kedua. Nah, terus yang kedua katanya kedua itu 3 minggu exactly atau 20 hari setelah itu? Oke, jadi waktu itu begini, saya dikasih waktu sama mereka 20 hari. 20 hari. 20 hari. Tetapi saya pribadi orangnya tuh bukan orang yang ikut dengan apa yang disuruh orang aja gitu kan. Saya ingin juga belajar. Nah, waktu saya bertanya dengan beberapa teman, karena kan ingat saya kerjanya di universitas, banyak penelaah dan peneliti daripada vaksin ya. Saya itu tanya beberapa orang, misalnya katakan saya tanya ke 5 orang. 3 mengatakan tunggu 21 hari, yang 2 mengatakan tunggu 20 hari. Saya ambil yang terbanyak, saya cancel janji saya yang di hari ke-20, saya ambil besoknya. Begitu. Jadi saya proaktif sedikit untuk diri saya sendiri.
So it wasn't 20 days, it was 21 day. I 21 made up, days. yeah. Exactly 3 weeks. Yeah, 3 weeks, 3 yes. weeks, ya. Oke. Nah, Terus. nah, yang kedua, jadi kan gini katanya itu yang pertama itu, suntikan yang pertama itu adalah memberi pelajaran kepada tubuh kita untuk mengerti protein spike daripada COVID, gitu kan? Untuk mengerti. Bentar, kita akan ke sana dulu, tapi kita melihat side effect dulu. Kita cerita Oh, side effect. Ya, apa yang terjadi setelah suntikan kedua? Nggak apa-apa, nggak ada apa-apa juga. Saya nggak ngerasa apa-apa. Lebih sakit nggak? Lebih sakit nggak? Enggak. Nah, enggak. Makanya saya tadi udah mau langsung masuk ke situ karena begini. Kan mereka bilang yang pertama itu kamu nggak bakal sakit karena yang pertama itu sifatnya masih memberi pelajaran kepada tubuh kita untuk mengerti apa itu protein spike daripada COVID. Jadi baru belajar dulu nih tubuh kita. Oh, itu yang namanya pengenalan dulu. Ya. Oh, itu yang namanya protein daripada COVID gitu. Baru kenal. Yang kedua itu setelah kenal mereka belajar menyerang gitu. Nah, belajar menyerang. Nah, harusnya pada saat nggak tahu ya apakah Bucek dan teman-teman yang mendengar ini mengerti bahwa kalau kita demam atau kita bengkak itu sebetulnya badan kita itu sedang bertarung untuk mengelak terhadap penyakit itu. Nah, harusnya yang kedua itu terjadi itu. Tetapi sayangnya saya nggak ngerasa apa-apa gitu loh, Bucek. Jadi saya nggak tahu apakah yang kedua ini efektif atau tidak suntikan itu terhadap diri saya karena saya tidak mengalami fight di dalam tubuh saya itu. Saya nggak ada simptom apa-apa gitu. Oke, jadi saya simpulkan ya. Jadi seperti yang Dita katakan, vaksin pertama bertujuan supaya tubuh kita kenal dengan COVID itu dulu, pengenalan dulu. Ya, betul. Vaksin kedua adalah waktu tubuh kita lebih berperang dengan itu. Makanya seperti medan pertempuran banyak kebakaran tubuh kita juga kebakaran, ada demam gitu ya. Ada demam, ada. Expecting bahwa pada vaksin kedua 6 jam pertama biasanya sakit, katanya gitu ya. Kamu betul. Ya? Kamu nggak ada apa-apa? Nggak apa-apa. Saya nggak ada apa-apa. Kemudian habis itu sehari kemudian biasanya ada letih tulang sedikit, letih sendi-sendi dan segala macam. Saya ambil libur tuh. Lagi-lagi saya jaga diri saya untuk ambil libur. Dan saya nggak ngerasa apa-apa selama 2 hari libur itu. Nggak sampai sakit, tapi memang ada sedikit rasa malas. Malas berdiri, malas gini, rasa malas aja. Tapi nggak saya rasakan secara fisikal di tubuh saya gitu, Bu Cek. Oke. Saya itu introspeksi dengan saya ya. Waktu saya dites, waktu saya mengadakan uji tes ke saya. Karena kalau saya nggak tahu saya dapat vaksin atau enggak. Tapi karena saya mendengar orang bahwa expecting kalau orang divaksin Pfizer, mereka akan rasa demam. Aku tidak rasa gitu, jadi saya jadi bingung ini saya dapat apa atau tidak. Nah, yang saya rasakan waktu saya disuntik pertama, saya malah merasa lebih segar. Tadinya saya jadi segar gitu, kayak orang diminum karandain itu loh, karantina gitu loh. Rasa mata saya jadi alert gitu loh. Saya pikir, ini kok jadi saya malah lebih segar gitu. Dan tak cuma 2 hari, malamnya saya rasa panas sekali, tengah malam jam 12 malam, badan saya panas, dan saya agak susah bernafas. Saya tidak tahu itu apakah side effect atau karena alergi, karena waktu itu lagi kebakaran hutan di LA. Jadi pas jam 12 malam lagi dingin-dinginnya, polusinya turun, saya kena gitu. Mungkin itu. Jadi kita belum tahu karena kita belum diberitahu saya dapat vaksin atau ini. Jadi kalau mendengar kamu punya cerita, barangkali mungkin juga jangan-jangan saya dapat vaksin sebenarnya, cuma saya kok tidak merasa side effect seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, ya kita sudah ceritakan tentang vaksin 1 dan vaksin yang kedua. Pertanyaannya, selama ini apakah kamu ada periksakan antibodi kamu di luar, di lab court? Oke. Jadi saya sebelum ke situ saya mau kasih tahu begini. Hari itu ada 4 orang. Jadi yang hari pertama ada 4 orang. Lalu kita sepakat membuatnya jadi 21 hari. Tadinya kita disuruh 20 hari, tapi kita minta jadi 21 hari kan. Nah, 4 orang ini 2 memiliki simptom yang
bilang selama ini, 2 saya dan teman saya yang lainnya enggak. Jadi dua-dua nih, Oh, gitu. gitu. Yang 2 ini ngerasa 50-50. capek, ngerasa itu, terus mereka bahkan tadi Ya. mereka minta libur. Masih rasa capek katanya. Ini udah hari keempat ya, masih ngerasa capek dan tadi mereka masih belum masuk gitu. Saya dengan teman yang saya ini masih melenggang dan pergi kerja gitu. Jadi ini juga saya mau ceritakan, ada yang memang dapat begitu, ada yang enggak. Tapi saya dengan teman saya yang sehat dan sempat kerja hari ini, saya tanya, kok kamu gitu? Ternyata kami berdua itu memiliki high pain tolerance yang luar biasa. Biasanya kalau orang sekeliling udah flu, saya belum flu gitu. Ya alhamdulillah mungkin saya punya imun sistem yang baik gitu ya, jin yang baik untuk itu. Nah, kalau misalnya orang udah pada batuk sekeliling, memang saya jarang yang dapat. Orang alergi begini gitu, saya alhamdulillah nggak punya itu. Entah karena itu, entah enggak. Dan dia orangnya juga seperti itu. Nah, itu yang sampai sekarang kita belum tahu namanya suntikan yang baru kan. Nah, sekarang saya berdua kawan saya ini akan segera memeriksakan tubuh kami, apakah setelah 2 kali suntikan itu betul-betul terbentuk antibodi. Biasanya Gitu. berapa hari itu harusnya? 8 hari setelah itu dibilang ya. Enggak. 8 hari setelah vaksin kedua kan harusnya. Bukan 8 hari, 3 minggu. Oh, 3 3 sampai minggu. 4 minggu, ya. 3 minggu setelah vaksin kedua. Iya, vaksin kedua. Oke. Oke. Nah, yang jadi masalah adalah sorry, kenapa Bucek? Bucek mau Ya. menyampaikan sesuatu? Enggak, karena saya ingat waktu saya di research waktu itu, saya kan hari syuting pertama, kemudian 20 hari suntikan kedua, dan saya disuruh datang 1 bulan exactly setelah suntikan kedua. Ya, betul. Jadi mungkin ada hubungannya bahwa dia dari penelitian Pfizer itu bahwa 1 bulan setelah vaksin kedua baru terbentuk antibodi maksimum. Ya. Jadi saya rasa mungkin kamu harus periksakan 1 bulan exactly setelah ini, baru bisa ketahuan. Saya dan teman-teman juga sepakat seperti gitu. Kita mau ambil yang lama, katanya 3 minggu sampai 4 minggu. Tapi saya mau ambil yang 4 minggunya. Ya. Gitu. Ya. Nah, cuma ada masalah nih sekarang nih. Ya. Ternyata untuk melakukan uji coba antibody through vaksin, itu belum di-approve oleh FDA. Saya nggak bisa main pergi aja ke lab, minta ambil darah lalu disuntik. Karena kan begini, apa itu namanya uji darah itu kan kita juga harus memakai antigen. Ya, antigen atau segala macam, dan antigennya ini kan belum ada, belum sempat diperiksa apakah benar bagus apa enggak, benar enggak hasilnya benar gitu. Kalau dia bilang iya ada antibodi, benar nggak, ngerti nggak maksud saya? Sama seperti vaksin. Oke, tapi ini sedikit ini ya, dari saya punya pengalaman ya. Saya sudah 3 kali memeriksakan antibodi saya di LabCorp. Di LA saya bayar $10 setiap kali periksa. Cuma $10 Rita, so cannot, right? Dan aku bisa make appointment. Tapi di LabCorp ada khusus, coba kamu masuk ke LabCorp punya ini, kita akan coba aja ya. Di LabCorp itu khusus dibilang untuk memeriksakan antibodi khusus untuk COVID-19 ada di LabCorp. Why don't you just try? Ada untuk COVID-19 ada, tapi tunggu dulu. Sekarang gini, ada antibodi bentukan vaksin, ada antibodi bentukan penyakit. Yang bentukan penyakit sudah memang di-approve oleh FDA dan bisa diperiksa mana aja. Sekarang kita pergi ke lab manapun sudah ada gitu, sudah bisa dilihat. Masalahnya sekarang adalah antibodi that formed by the vaccine. It's not yet proved by FDA dan cuma baru LabCorp yang melakukan uji cobanya. Jadi saya jadi harus jumping hoops untuk bisa menjadi volunteer salah satu yang diperiksa. Jadi ini diperiksa ini bukan kayak saya periksa darah kayak orang lain mau periksa darah setelah sakit terus bayar sendiri gitu-gitu, enggak. Tapi ini masih dalam uji coba sendiri pula gitu. Jadi sekarang ini ada uji coba untuk memeriksa antibodi dari vaksin. Jadi dari vaksin yang dibentuk oleh vaksin, iya. Gitu. Kalau gitu jangan-jangan saya sudah dapat juga. Jangan-jangan saya ada antibodi, cuma karena yang saya periksa mungkin antibodi saya punya 3-3-nya negatif, Dita.
Iya, Jadi oke. yang saya periksa, saya punya antibody ya, Mm-mm. 15 hari setelah vaksin pertama, Sama, yes. 10 hari setelah vaksin kedua, dan Mm-mm. 29 hari setelah vaksin kedua. Itu yang Iya, saya periksa. betul. Semuanya negatif. Mm-mm. Karena memang saya tidak pernah terkena COVID. Jadi Iya, antibodi dari uh, tubuh melawan penyakit memang tidak ada. Tapi saya kan betul. dapat vaksin. Cuma saya Iya. tidak tahu bahwa itu berbeda. Beda ya? Are you sure itu? Beda, beda. Jadi gini, saya kan juga mengikuti jalan cerita Bucek Ya, jadi kelinci percobaan ini kan ya, gitu. ya. Nah, pada saat Bucek dicoba itu, waktu itu semua orang masih beranggapan antibodinya baik itu terbentuk oleh penyakit maupun terbentuk oleh vaksin akan sama Iya, begitu. iya, iya, iya. Ya akan sama, tetapi ada perbedaannya di Amerika Oh, karena kita memakai yang mRNA. oh, Kalau misalnya gini ya, ya, ingat ya, vaksin itu ada vaksin yang virusnya dilemahkan atau dimatikan lalu disuntikan ke dalam kita. ya, Oke, ya, itu sama dengan bentukan sakit, sama virusnya dimasukin ke dalam betul. kita gitu. Jadi kalau yang vaksin yang seperti itu bisa diperiksakan dengan apa namanya hasil Antibodinya dari sama, hasilnya sama. sama gitu. Ya, Kita mRNA itu cuma protein spike-nya doang gitu. Jadi itu beda banget gitu loh. Nah, itu yang belum di-approve oleh FDA. Yang itu yang saya tunggu. Nah, karena saya pingin banget tahu udah ada apa enggak kan ya di diri saya, ya terpaksa jadi volunteer juga. Jadi ini bukan seperti saya pergi lalu saya bayar gitu, belum begitu. Masih juga saya jadi volunteer dan itu saya harus bersedia untuk diperiksa 1 tahun lamanya ya. I said okay, I'll do it iya, gitu. iya, why not kan? Ya, Bisa dibantu, iya kan? Free iya, lagi. iya, Dan dibayar. iya, Saya dibayar. iya betul. Jadi Oh, kemarin saya waktu nggak dibayar. saya dibayar loh. Oh Saya ya, dikasih $100 setiap kali saya datang. mungkin lebih sedikit daripada ongkos ke sana ya. Tapi untuk supaya kita apa namanya sampai punya vaksin nggak apa-apa, anggap aja itu apa sumbangsih ya kan? Iya, iya. Kalau saya bukan uangnya, tapi saya cuma cerita bahwa Iya, saya iya, dibayar. iya. Nah, nah ini satu penjelasan yang sangat penting nih. Mm-mm. Karena kita selama ini tidak tahu bahwa itu beda antibody yang dihasilkan oleh vaksin dan Vaksin antibody yang mRNA. Tunggu, vaksin mRNA. untuk Bukan mRNA vaksin, ya. bukan dari yang dilemahkan atau dimatikan ya, bukan. Are you sure about that? Yes, Oh gitu ya. ya. Aha, aha. Jadi semakin hari itu kita semakin belajar, semakin tahu Belajar, ya. ya kan saya udah bilang waktu kalau Bu Cek ingat waktu percakapan kita sebelumnya, Ya. ingat nggak yang saya bilang pertama-tama chaos, dokter juga bingung mau ngapain segala macam, waktu itu masih dibilang hanya 3 feet, akhirnya jadi 6 feet, jadi segala macam. Ini semua proses. Nah, kita nikmati aja proses ini, semoga nanti di ujungnya kita bisa mendapatkan vaksin, obat, dan segala macam yang baik gitu. Gitu ya. Oke. Mm-mm. Pertanyaan berikutnya. Kamu kan di sana di research ya. Apakah ada another vaksin yang akan di-approve selain kedua ini? Maksud saya another kind seperti yang dari Cina itu, yang dari Cina yang vaksinnya virusnya dilemahkan terus disuntikan. Apa ada vaksin seperti itu yang akan lagi mau di-approve? Sejauh ini yang saya dengar nggak ada, belum ada. Kita akan pergi dengan 2 gitu ya, karena mungkin juga menunggu inaugurasi daripada Biden sehingga tim kesehatan USA gitu ya, petingginya mungkin masih dalam peralihan sehingga belum ada kepastian tentang yang ketiga nanti apa gitu. Gitu. Oke. Jadi kita akan bicarakan mengenai Pfizer dan Moderna ini dulu. Nah, kamu ada membuat satu statement yang mengagetkan bagi semua orang. Apa tuh? Statementnya bilang begini, bahwa Moderna lebih bagus dari Pfizer. Kenapa? Oh, oke. Sebetulnya begini, saya kasih tahu dulu. Menurut ini setelah saya bicara dengan para penelaah yang ada di tempat saya kerja, saya rasa Moderna lah jauh lebih bagus dari Pfizer gitu menurut saya, karena dari apa yang mereka terangkan.
Jadi nomor 1 itu Moderna itu ini saya nggak usah bicara panjang karena kalau nggak jadi belajar anatomi sama ini ya, nggak usah ya. Nah, yang dia dimengerti itu orang awam. Ya pokoknya gini, lipid atau fatnya itu lebih lentur, lebih lentur, tetapi tidak mudah lebur. Pfizer mudah lebur. Jadi Pfizer itu gini, penyimpanannya itu harus di minus 70 Fahrenheit. Ya. Ya, 70 Fahrenheit. Nah, apa namanya? Kalau misalnya katakan ya kan ini kita kan sekarang mikirnya pada saat vaksin itu sudah dilempar ke masyarakat, oke ya? Nah, kemudian sudah ada di sebuah klinik kecil gitu, sebuah klinik kecil. Bagaimana penyimpanannya di klinik itu gitu? Nah, kalau misalnya katakan personal dari klinik kecil itu orang yang nggak apik, dia taruh aja di meja barang 10 menit, 20 menit, itu Pfizer nggak ada gunanya lagi, nggak rusak gitu. Moderna nggak begitu, Moderna itu dekat sekali dengan vaksin yang dilemahkan, jadi dia nggak terlalu ribet penyimpanannya begitu loh. Dan kalaupun diletakkan lama di luar gitu ya, misalnya kan ada tuh kadang-kadang gini ya, pikirnya gini, mau disuntik terus orangnya yang penakut, yang begini dulu, yang begitu dulu segala macam. Kalau lebih dari 10-20 menit, Pfizer tuh udah harus ganti gitu. Nah, iya, kalau Moderna enggak, agak lama gitu, bisa ditaruh di suhu ruangannya tuh agak lama gitu waktu lagi kita mau nyuntikin ke orangnya gitu. Nah, itu membuat saya lebih pikir Moderna pasti lebih bagus kan gitu kan. Ininya. Nah, terus udah itu apa sih? Ya sekarang gini, sekarang karena ini masih baru dan masih disebarnya dengan penuh sistem gitu, masih bagus. Saya ngelihat sendiri dikeluarinnya tuh dari kulkas yang gede dan kulkas medical yang besar dan segala macam, saya lihat sendiri gitu. Tetapi pada saat nanti sudah disebar jauh ke Alaska sana yang nggak ada kayak gitu, this is only me thinking myself, right? How it's gonna be gitu, gini atau waktu saat dia dikirim dengan kapal terbang atau segala macam, kalau nggak bisa begini, apa itu efektivitasnya gitu? Itu jadi ya. Jadi menurut saya itu satu. Nah ini. Kemudian, terus kemudian itu apa namanya Moderna itu karena sudah yang kedua, biasanya kalau orang gimana ya melakukan penemuan baru ya, inovasi baru, oke, bikin mobil gitu. Nah, yang keduanya ini tinggal nyaplok terus nambah dan lebih bagus gitu kan. Betul. Nah, itu yang terjadi juga gitu terhadap Moderna. Jadi apa namanya dan banyak lagi yang sebetulnya, tapi memang kalau saya boleh milih, bisa milih, waktu itu saya akan milih Moderna. Makanya sekarang kedua putri saya, yang satu kebetulan juga akan jadi dokter ya kan, itu dia suntiknya Moderna, dia ambil Moderna. Jadi yang itu, nah saya Pfizer nggak ada pilihan waktu itu, Moderna. Yang ini Moderna gitu, Bu Cek. Waduh, thank you, ini berguna sekali. Karena kita di Indonesia ini mulai akan katanya mau membawa masukan Pfizer. Nah, saya tuh pikir gini, karena saya juga kan waktu itu mau divaksin ya, saya tunggu setengah jam sebelum divaksin. Saya, untuk apa saya tunggu setengah jam? Rupanya mau dilelehkan dulu, beku katanya. Ya, memang harus beku, iya betul beku. Nah, aku bayangkan kalau misalnya orang ngantri 100 orang, masa satu-satu dikeluarkan tunggu setengah jam? Harus. Iya, jadi kan biasanya kayak gitu, mungkin kalau orang yang tidak tahu, mungkin 20 botol dikeluarin satu kali, didinginkan. Nah, terus satu bisa-bisa udah 2 jam kan yang botol yang 20, betul kan? Nah, berarti sudah mati, sudah tidak efektif lagi dia punya itunya. Itu kan bahaya kan? Tapi mungkin karena mereka hanya melakukan tugasnya, oke, gua injeksi aja gitu kan. Padahal ternyata memang sudah tidak efektif lagi gitu loh. Apa yang kamu bilang betul juga, make sense. Ya, nah jadi itu yang harus kita waspadai kan. Gini, ini yang kan yang dengar pasti teman-teman di Indonesia. Ya. Makanya menurut saya
Ya. Jangan so Amerika. Pfizer, Moderna, yes. Tapi kita ingat kalau misalnya nanti sudah ada vaksin di Indonesia dan ini kita kirim ke apa ya, ke Papua lah, ke Papua. yang Papua sekarang udah mulai terbuka, tapi ada kan yang lebih terpencil lagi gitu, yang harus memakai kapal terbang lama dan segala macam. Menurut saya Sinovac is very good for Indonesian apa namanya geografinya ya. Kondisi ya. Indonesia. Ya, gitu. Kayak menurut saya bagus. Kota besar oke lah, Jakarta, Surabaya, Medan. You can do that. Tapi yang di pelosok ini, iya, pikirkan bagaimana agar perjalanannya tidak merusak ini gitu. Kelihatannya sih botolnya masih, tapi kalau diperiksa di dalamnya itu mungkin sudah nggak seefektif. Iya, gitu. Iya, saya setuju sih. Iya. Makanya saya itu prihatin di Indonesia itu ada malah anggota DPR nih. Aku dengar ini lagi marah-marah pemerintah karena masukkan Sinovac dari Cina katanya belum diuji. Saya kira itu udah diuji di itu ya, di Cina, bahkan di Brasil dan di Dubai. Saya kira pakai itu ya, Sinovac itu. Pasti kalau misalnya dia sudah melakukan jual beli dan belum diuji, pasti pabriknya itu sudah akan terkena sanksi internasional begitu loh. Jadi rasanya nggak begitu banget gitu loh. Ya. Jadi kita berdua mendukung keputusan pemerintah bahwa Sinovac ini untuk mengingat situasi dan kondisi kepulauan Indonesia yang begitu terbesar dan terpencar dan terpencil. Sinovac ini efektif sebenarnya, cukup untuk sementara ini ya. Jangan Pfizer karena belum, even di Amerika sendiri, kita di LA sendiri hanya rumah sakit besar yang bisa memberikan vaksin Pfizer, ya kan? Saya kemarin ke CVS karena biasanya saya dapat belum vaksin. ada. Ya, CVS itu adalah, mungkin teman-teman tidak tahu, itu toko tapi juga ada farmasinya. Kita biasa untuk flu vaksin kemarin cacar air bisa singles bisa langsung ke sana. Nah, saya tanya, bisa enggak aku dapat COVID-19 vaksin di sini? Nggak bisa, harus ke rumah sakit gede. Di LA loh, apalagi di Indonesia. Karena itu tadi, bukan kita nggak punya vaksinnya, kita sudah punya vaksinnya, tetapi penyebarannya. Jadi sekarang sedang dipikirkan bagaimana kan yang ada sekarang di rumah sakit besar, kita punya kulkas medikal yang lebar besar. Nah, begitu dia udah masuk toko-toko kecil seperti farmasi CVS, Walgreens, dan apotek-apotek kecil ini, penyimpannya bagaimana? Bahkan di Amerika sendiri itu masih menjadi bahan perbincangan sekarang oleh para ahli ya. Jadi menurut saya harus seperti pakai Sinovac di Indonesia itu sebetulnya sangat bagus gitu. Jadi nggak selalu harus sama dengan Amerika karena situasinya beda gitu. Dan jangan lupa Pfizer sama Moderna, kenapa kok kita bisa bilang bagus? Orang saya aja udah disuntik 2 kali masih ragu saya punya apa enggak antibody gitu. Sama-sama juga vaksin baru sebarunya juga Sinovac gitu. Iya, saya setuju. Jadi ya, saya dengar pejabat-pejabat tinggi kita di Indonesia, pejabat-pejabat tinggi, bahkan petinggi-petinggi di DPR ragu-ragu untuk disuntik Sinovac pada tunggu mau suntik Pfizer. Saya baru dengar gitu. Jadi saya rasa kita yang di Amerika sendiri kita tahu bahwa Pfizer juga kita masih belum tahu ini antibodinya muncul, kita belum ini kan. Ini deh, saya mau bikin pengumuman. Ini kan saya sudah disuntik Pfizer mRNA, ya kan? Dan saya tadi udah cerita bahwa sekarang secara proaktif diri saya sendiri, saya menjadi volunteer untuk diperiksa apakah sudah terbentuk antibody melalui atau formed by vaccine, right? Kalau nggak ada, saya mau suntik Sinovac. Kalau saya harus pulang ke Indonesia sebentar untuk itu, I'll do it. Saya pingin compare karena bentukannya yang satu beda kan, yang satu dilemahkan, yang satu mRNA kan. Nah ini saya mau lihat nanti jadinya ke badan saya apa. Saya nggak takut disuntik Sinovac. Saya bilang itu cocok untuk Indonesia begitu. Iya. Karena vaksin virus yang dilemahkan itu
sistem itu udah dipakai berapa mungkin 100 tahun ya udah itu. Iya, Dan iya, itu itu bermacam-macam sudah penyakit pakai kayak sistem gitu dan iya, aman betul. kok gitu ya. Iya, iya, So ya why gitu. not gitu, you know. Ya, Saya juga, jadi saya juga. saya Ya, bilang malah sebetulnya sih apa namanya Sinovac itu sangat cocok untuk Indonesia yang jauh dari kota besar dan tidak bisa melakukan penyimpanan dengan cara yang baik begitu. setuju, saya setuju itu ya. Nah, jadi ini sedikit bincang-bincang kita dengan Dita, teman saya Dita yang sekarang menangani banyak orang COVID. Oh, bagaimana dengan ini? Apa kamu ada tangani enggak pasien-pasien COVID saat ini? Banyak yang meninggal enggak di tangan di situ? Karena apa namanya sejak 8 bulan yang lalu kan Bu Cek tahu tadinya saya di floor, saya langsung menangani mereka yang sakit, tetapi sekarang saya dipindahkan kepada testing, mentabulasi gitu, saya nggak terlalu banyak berada di floor lagi atau tidak banyak langsung bertemu dengan pasiennya, tapi kan angkanya ada di meja saya bisa lihat kan. Nah, masih terus meningkat. Bahkan sekarang sampai hari ini terjadi peningkatan 31 orang per bulan yang meninggal. Terjadi peningkatan sekitar saya lupa 78 apa 72 apa 80 berapa gitu, tapi udah deket angka 80 gitu peningkatan yang terkena penyakitnya gitu. Oke. Ini ada satu lagi yang saya mau tanyakan. Apakah di antara 4 orang yang kalian testing yang dapat vaksin ini, kamu ada cek enggak golongan darahnya? Kalau saya boleh tahu golongan darah kamu apa? O, A, B, AB? Enggak, golongan darah saya A. Justru A ya. Jadi mungkin golongan darah tidak menentukan apakah antibodinya sakit atau enggak, itu bukan mungkin ya. Saya nggak pernah kepikiran, but thank you for bringing this up. Saya besok akan saya tanya lagi sama teman-teman saya yang memang yang urusannya begitu. Saya akan tanya lagi apakah itu mempengaruhi atau enggak. Saya nggak bisa jawab sekarang karena sama dengan Bu Cek, saya nggak tahu dan saya malah nggak kepikir untuk nanya itu. Bu Cek yang ngasih tahu saya. You brought it up, so I'll ask. Ya. Thank you sekali lagi untuk informasinya. Sekali lagi ini dengan Dita dan ini dengan Bu Cek. Bye. Terima kasih Bu Cek. Bye.